Kehadiran layanan internet Starlink milik Elon Musk di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Starlink yang menawarkan 3 pilihan internet, yaitu internet seluler, fixed broadband, dan internet satelit, diklaim mampu memberikan layanan internet dengan kecepatan tinggi karena teknologi satelit orbit rendah yang bisa menjangkau daerah yang tidak ada fiber optik atau BTS. Jika Starlink benar-benar sukses dengan teknologinya yang bisa menghubungkan langsung ke satelit telepon seluler, kondisi ini berpotensi besar memberikan kerugian bagi PT Telkom yang sudah membangun ratusan ribu BTS di seluruh Indonesia. Untuk itu, perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap BUMN bidang telekomunikasi, karena kehadiran Starlink nantinya akan berdampak pada penerimaan negara. Dia memiliki kecepatan lebih tinggi dan kemampuan teknologi lebih baik. Artinya ini akan mengalahkan satelit yang dimiliki oleh Telkom. Ya tentu mereka juga akan berharga murah. Nah kalau ini terjadi maka akan menjadi faktor penekan terhadap usaha Telkom yang memang basisnya adalah terhadap kepemilikan satelit merah putih saat ini. Meskipun telah meluncurkan layanannya di Bali dan Maluku, pemerintah baru meminta Starlink untuk membuka kantor di Indonesia. Sikap pemerintah ini menunjukkan tidak adanya koordinasi, baik antar kementerian maupun dengan penyedia layanan internet dalam negeri. Persyaratan tersebut semestinya disampaikan jauh-jauh hari sebelum perusahaan Elon Musk itu masuk ke tanah air. Menjadi tanda tanya, sejauh mana persiapan pemerintah menerima Starlink jika pemerintah sendiri belum memastikan keuntungan atau kerugian masuknya mereka ke Indonesia. Sebenarnya Pak, sejauh pengetahuan Telkom, ini sudah punya NOC belum sih Pak? Ya. Karena menarik pernyataan Menteri Kominfo mengatakan bahwa kami akan mendesak kepada Starlink untuk segera membereskan perizinannya. Nah kalau memang belum berizin, artinya apakah pemerintah sudah menyajikan satu ladang persaingan yang fair? Selain ancaman terhadap perusahaan-perusahaan nasional dan BUMN telekomunikasi, isu keamanan data dan kedaulatan data digital juga menjadi concern bersama pasca kehadiran Starlink ini. Kedaulatan digital mencakup berbagai aspek penting, termasuk kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, hingga pertahanan dan keamanan negara. Harus ada campur tangan pemerintah untuk mencegah penyadapan dari pihak lain, mengingat pusat server Starlink tidak berada di Indonesia. Untuk mengantisipasinya, beberapa modul tetap harus diatur oleh operator di Indonesia dan bekerja sama dengan operator layanan internet lokal. Starlink ini cukup berbahaya ya bagi kedaulatan data, bagi persaingan di dalam negeri. Ya. Nah kalau nggak dikendalikan, saya pikir memang ini akan menciptakan kerugian terutama bagi perusahaan-perusahaan nasional dan BUMN. Ya, makanya kan saya meminta ini dikaji mendalam. Perlu sikap bersama dan cara cerdik untuk berhadapan dengan perusahaan teknologi global. Tanpa sikap bersama, maka kita hanya akan saling menyalahkan dan masuk ke dalam masalah yang lebih kompleks, hingga tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran mereka. Sikap itu sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, bukan soal menerima atau menolak, melainkan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal ketika perusahaan global akan masuk ke Indonesia. Mulai sekarang, pemerintah harus berkoordinasi ketika harus menghadapi perusahaan yang akan mendisrupsi. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.